Setelah raja hantu cewek tertangkap, ia pun diadili oleh hakim. Sang hakim menginterogasi hantu tersebut, tapi ia tetap menolak dan angkuh. Sang hakim pun geram, dan penjaga menyerahkan catatan hantu tersebut yang ditemukan di penjara keabadian. Lalu hakim pun mulai melihat catatan itu yang berisi nama Yuzi, selir kekaisaran dinasti Tang. Dia mempelajari sihir hitam Dragon Breath secara diam-diam dan membunuh ribuan orang dan disegel di penjara keabadian. Hakim pun terkejut dan menyuruh penjaga mencambuknya 3.000 kali. Tapi si kurir menghentikannya. Hakim pun bertanya, "Ada apa Tuan Bai?" "Tuan Zong, Yuzi adalah seorang Ghost King, 3.000 cambukan tidak akan menyakitinya. Menurutku prioritas kita meamcing Ghost King yang cowok dai pada membuang waktu." Lalu hakim bertanya, "Apa Ghost King cewek ini bisa mancing yang satunya?" Bai si kurir pun menjelaskan kalau sihir hitam dragon dan ponis adalah satu dan kekuatannya pasti akan sedikit lemah. Tapi tidak mungkin kan Ghost King yang satunya begitu bodoh menyelamatkannya kemari? Kata hakim. Bai pun punya rencana membawanya ke alam dunia, tapi hakim keberatan karena sangat berbahaya jika dibawa ke dunia manusia. Tapi Bai punya jimat yang bisa menundukkan hantu tersebut, dan ia pun mempraktekannya saat itu juga. Jimat diaktifkan, tiba-tiba tubuh hantu itu diselimuti aura keemasan. Dia pun seperti membara kepanasan sampai ikatannya terlepas. Dia pun menjadi seperti cewek birahi mendekati si Bai dan ia pun terkejut. Lalu si raja hantu cewek ini malah menyodorkan melonnya yang membuat Bai lebih panik. Para penjaga pun terkejut sambil berkata, "Jimat macam apa itu bisa bagi kita gak?" Dan ternyata Bai si kurir salah mengambil jimat karena terlihat mirip. Setelah itu ia pun menggunakan jimat yang benar kepada raja hantu cewek. Tidak lama jimat itu bereaksi yang membuat kepala si hantu cenat-cenut sampai merasa tidak tahan kesakitan. Bai pun menghentikan jimatnya. Melihat itu sang hakim pun kagum dengan kemampuan Tuan Bai. Bai pun meminta diizinkan membawanya ke alam dunia. Hakim pun setuju dan jika berhasil menangkap Ghost King yang lain Bai pun akan diberikan hadiah. Lalu Bai pun menyuruh hantu itu mengikutinya dan jangan bertingkah. Dalam hati si hantu kesal dengan yang dilakukan Bai. Dan tibalah mereka di rumah Bai si kurir. Ia memanggil Qinhua hantu cewek tapi nampak tidak ada seorang pun di sana. Lalu terdengar berita di TV bahwa aksi kriminal banyak terjadi pada malam tadi. Liu, presiden dari Lukfok Group, diserang oleh penjahat. Terlihat Presiden Liu diwawancara tentang kejadian tadi malam. Ia pun tidak ingin berkomentar banyak tentang hal itu. Tiba-tiba Yu Zi terkejut melihat ke arah TV dan berkata, "Bukannya dia berhasil kabur, tapi kenapa ada di kota ini?" Bai pun terheran kenapa Yu Zi bereaksi berlebih terhadap Presiden Liu. Apa ada yang salah ini? Lalu Bai bertanya, "Apa kau mengenal Liu?" Lalu kata Yu Zi, "Tidak." "Apa maksudmu tidak?" kata Bai. Lalu si raja hantu ini berkata, "Aku akan memberitahumu kalau kau bisa menghiburku." Lalu tidak lama kedua cewek itu kembali dan menyambut Bai yang sudah kembali dan mereka habis jalan-jalan berdua. Lalu kata Yu Zi, "Si raja hantu, kamu punya beberapa istri yang cantik. Kau sangat serakah sudah punya 2 cewek cantik tapi masih ingin membawaku pulang memalukan." Lalu Bai pun menjelaskan, "Jangan asbundo, mereka bukan istriku." Tiba-tiba kedua cewek itu memegang tangan Bai, sambil berkata, "Kenapa kamu bawa pulang dia kayak orang jahat?" "Siapa wanita itu?" kata mereka. Tapi si hantu cewek Qiwan merasakan auranya dari cowok tersebut. Lalu Bai pun memberitahu kalau dia adalah Ghost King yang baru saja ia tangkap. Lalu Qiwan pun berkata, "Dia Ghost King?" Lalu aura yang kurasakan di jalan tadi pastinya milik Ghost King. Bai pun bertanya, "Apa kau melihat raja hantu?" Hantu cewek pun menjelaskan saat ia jalan-jalan dengan Linglong di Sanya Street ia merasakan aura yang sama. Jadi seharusnya aura itu berasal dari raja hantu juga.
Wah, kebetulan banget di sana lagi ada interview Tuan Liu. Bai menyimpulkan bahwa Tuan Liu itu raja hantu. Dan kemungkinan ia sedang dirasuki. Lalu Bai pun memegang tangan Yuzi sambil berkata ini harus segera diselidiki. Lalu Bai memberi instruksi kepada raja hantu cewek saat di luar nanti ia harus pura-pura jadi pacarnya. Si raja hantu cewek pun menolaknya tapi Bai mengancam akan mengaktifkan jimatnya jika gak nurut. Lalu mereka pun bergegas pergi menuju Sanya Street. Dalam perjalanan ke TKP Bai pun berencana memancing raja hantu cowok, karena jika dia melihat Yuji pasti akan beraksi. Sampailah mereka di tempat tujuan sambil lihat jam. Bai pun menunggu saat jam istirahat yang seharusnya Tuan Liu lewat situ. Tidak lama Tuan Liu sudah terlihat sambil dikawal oleh bodyguard-nya, dan Bai pun menjalankan rencananya dengan mendekatkan Yuzi ke Tuan Liu. Tapi Bai melihat tidak ada reaksi sama sekali. Ia pun melanjutkan rencana cadangan dengan berpose mesra dengan Yuzi untuk memancing raja hantu cowok tersebut. Orang-orang pun ramai dan berkata mereka seperti pasangan romantis. Si raja hantu cewek protes sambil dalam hati Bai berkata masih tidak bereaksi. Bai pun menduga dia sengaja menyembunyikan auranya agar tidak terdeteksi. Tapi Bai pun masih punya rencana lain. Ia mengeluarkan giok dan mengabarkan hakim kalau ia butuh bantuannya. Malam pun tiba dengan purnama yang terang. Terlihat Yuzi sudah tertidur lelap sementara Bai memikirkan apakah Hakim Zhou mengerti rencananya dan semoga tidak mengacaukannya. Tapi Bai lebih memilih tidur dulu. Tiba-tiba dengan gerak cepat ada penyusup masuk ke kamar Bai. Ia pun memegang sebilah pisau. Di saat Bai menyadarinya ia sudah menusukkan pisaunya ke dada Bai. Bai tertusuk di dada yang ternyata penyusup itu Tuan Liu yang dirasuki Raja Hantu Ponik. Dia berkata itu untuk tadi siang karena kau sombong dan sekarang tidak berdaya. Tapi tiba-tiba tubuh Bai mengeluarkan cahaya yang ternyata itu hanyalah jimat kertas yang menyerupainya. Dan Bai pun muncul sambil berkata Tuan Liu kau terpancing. Dan semuanya menyaksikan termasuk Raja Hantu Cewek dan berkata bodohnya tertipu trik murahan. Raja Hantu itu marah dan langsung menyerang Bai. Tetapi tanpa diketahui Raja Hantu tersebut tiba-tiba disegap oleh jaring keemasan dari atas dan mengurungnya tidak bisa bergerak. Itu adalah hasil koordinasi dengan Hakim Dunia Bawah. Ia pun memuji rencana Bai yang terlebih dahulu menyiapkan perangkap. Tapi Raja Hantu Ponik ini tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan kekuatan aura poniknya. Dengan cepat menyerang Bai yang menjadi target. Hakim pun khawatir terhadap Bai, tapi Bai pun tetap santai sambil mengeluarkan pedang merah. Ia pun bersiap dengan kekuatannya dan menyerang Raja Hantu tersebut. Ia berusaha menangkisnya tapi karena ini teritori dari Bai si kurir ia pun gagal dan terkena tebasan pedang dari Bai. Lalu tidak berdaya jatuh tersungkur sambil berkata kenapa ia bisa sekuat itu. Bai pun meminta Hakim menyegelnya kembali dan Hakim kepo banget Bai berasal dari keluarga apa bisa sangat kuat. Bai berkata cuma keluarga bisa aja kok. Di saat bersamaan Raja Hantu Ponik ingin menyerap kekuatan dari Raja Hantu Dragon yaitu Yuzi. Yuzi pun terkejut dan memintanya berhenti. Tapi Raja Ponik mengatakan ia harus memberikan kekuatannya agar bisa mengalahkan bocah itu dengan mudah. Yuzi pun mengeluh ia bisa mati jika tanpa kekuatan naga. Dan si Ponik pun tidak peduli dengan perkataan Yuzi dan terus menghisap. Yuzi pun merasa kesakitan dengan kekuatannya terus diserap. Bai pun menginstruksikan agar memisahkan mereka dengan menariknya menjauh. Bai bagian memegang si Raja Ponik sedangkan Hakim menarik si Raja Naga. Karena proses penghisapan terganggu sehingga membuat tubuh si Raja Ponik meledak dan keluarlah kekuatan aura Ponik. Bai terkejut karena aura Ponik itu justru menyatu dengan aura naga milik Yuzi dan terus masuk ke dalam tubuhnya dengan sangat cepat. Yuzi pun tidak sadarkan diri dan Hakim mengatakan Tuan Bai Ponik dan naga masuk ke dalam tubuhnya dia tidak akan bertahan selama 1 jam karena kedua energi itu akan bertabrakan dan meledak.
Bai pun akhirnya menghafalkan jimat dengan aura biru yang mana itu kemampuan Bai yang bisa masuk ke alam roh. Bai pun mulai masuk ke dalam alam rohnya Yuzi. Sementara kekuatan aura naga dan ponik masih berputar dalam tubuh Yuzi. Kedua kekuatan itu terkejut setelah melihat Bai yang sudah masuk ke alam rohnya Yuzi. Sambil berkata jiwanya sekarat, aku harus menyelamatkannya. Bai pun merapalkan jimat kepada Yuzi masih dengan aura biru, dan di saat bersamaan dengan itu tiba-tiba kekuatan naga dan ponik yang berada di tubuh Yuzi menyerang mendekati Bai dan itu membuatnya terkejut. Dengan cepat Bai pun mengeluarkan kertas jimat untuk menangkis kekuatan serangan dari mereka, sambil memperhatikan Yuzi karena kondisinya tidak baik dan jiwanya harus diperkuat. Bai pun mengeluarkan artefak penguat jiwa yang kebetulan ia bawa. Cairan ini merupakan persembahan kuno yang bisa memperkuat kekuatan jiwa. Cara pakainya harus dibasuh ke seluruh tubuh seseorang. Bai pun mulai membasuh tubuh Yuzi sampai dari pundak lanjut ke punggung yang membuat tubuh Yuzi bergetar. Sementara kekuatan naga dan ponik masih tersegel oleh jimat Bai, air basuhan pun lanjut ke kaki Yuzi menuju lutut, dan sampai ke pahanya. Tiba-tiba roh Yuzi tersadar sehingga membuat ia sangat terkejut dengan yang sedang dilakukan Bai. Dan Bai menjelaskan, tidak usah panik, aku sedang menyelamatkanmu. Tapi si Yuzi emosi mau nyerang dan seketika ditahan Bai sambil menyuruh Yuzi melihat keadaan sekitarnya. Bai pun berkata, aku tidak bohong kan kalau aku lagi menyelamatkanmu. Yuzi terdiam dan ia pun lulus sambil berkata, perlu berapa lama lagi? Tersisa bagian paling akhir, kata Bai. Mulai membasuh kembali bagian tubuh Yuzi yang membuat sensasi aneh pada Yuzi. Akhirnya proses penguatan jiwa pun selesai dan siap untuk penggabungannya. Untuk sisanya diserahkan kepada Yuzi dan Bai pun pergi. Lalu kedua kekuatan itu mulai menyatu dengan Yuzi kembali. Sementara di luar Linglong khawatir karena Bai belum keluar juga. Tidak lama Bai pun sudah kembali dan berkata, tidak usah khawatir, mantra ini sangat mudah bagiku. Hakim pun bertanya dengan keadaannya. Bai menjawab semua berjalan lancar, dia harusnya akan segera sadar. Lalu tidak lama Yuzi pun tersadar dengan sekarang mempunyai mata berwarna biru dan merah. Yuzi mentap ke arah Bai, dan Bai pun panik mengira ia masih dendam dengan kejadian tadi. Tapi ternyata Yuzi hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bai, dan Bai pun lega, dia tidak marah. Hakim berkata, kerja bagus, tapi untuk sementara Yuzi masih harus ke dunia bawah bersama Hakim. Mereka pun beristirahat. Cerita di tempat lain sekitar pegunungan terdengar suara lonceng yang berbunyi diiringi oleh suatu rombongan. Rombongan ini dipimpin oleh kemungkinan seorang biksu yang membawa lonceng serta pengikutnya yang memancarkan mata biru. Tiba-tiba ia menginjak sesuatu di bawahnya, lalu terdengar teriakan yang sangat keras di keheningan malam. Apakah yang terjadi sebenarnya dan siapakah para rombongan itu? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-nya.